cara manajemen keuangan. Allah ajarkan kita berbagi dari apa yang kita miliki menjadi potensi yang terus kita gerakan. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana yang kita bagi ini menjadi potensi ekonomi umat yang sifatnya abadi. Itulah yang kita kenal dengan wakaf. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita umat Islam kalau kita betul-betul mempelajari tentang ilmu keuangan dalam Islam, kita akan mengerti. Bahkan kita pun ketika meninggal dunia, kita umat Islam masih memiliki 2/3 dari harta yang itu bisa menjadi potensi waris. Karena itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya izinkan kepada bapak-bapak panitia di Sedayu Lawas, saya juga siap untuk membina mereka-mereka yang ahli waris, yang tidak hanya ahli untuk membagi, tapi mengelola harta waris menjadi aset-aset yang produktif. Masya Allah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika harta itu dikelola, khotib sudah memberikan cara bagaimana kita membagi sisa hasil usaha dari harta yang kita kelola. Kita ada al-tawzi al-muqayyad. Memang pada dasarnya harta itu dikelola menjadi harta keluarga, hak dari keluarga. Kita juga bisa mengembangkan dengan al-tawzi al-mutlaq. Kita berikan tidak hanya kepada ahli waris tapi juga masyarakat secara umum. Disitulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib menyimpulkan ketika orang tua kita masih hidup, mereka pandai berbagi, menjadi insan yang bertakwa, kemudian hartanya dikelola, dilanjutkan oleh anak-anaknya yang khatib sebut sustainable, tradisi berbaginya orang tua dilanjutkan oleh anak dan cucu-cucunya hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu harus kita pikirkan. Kalau tidak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, khatib saksi hidup, orang tuanya kaya, cenderung anaknya sudah mulai tidak punya kemandirian ekonomi, apalagi cucunya. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak punya kemandirian ekonomi, sehingga mereka konflik antara satu dengan yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.